saya Lega Setiana dari Prodi Animasi akan menjelaskan pengertian animasi dalam video ini. Pengertian animasi. Kalian pastinya pernah dong nonton garapan Disney seperti Toy Story, Finding Nemo, The Lion King, dan berbagai macam lainnya. Selain itu, pernahkah kamu menonton film kartun dari Jepang seperti Doraemon dan One Piece? Film-film tersebut bisa kamu sebut sebagai hasil karya animasi. Dikutip dari Hype Studio, pengertian dari animasi sejatinya adalah perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Secara lebih sederhananya, blob animation menjelaskan bahwa pengertian dari animasi adalah seni menghidupkan ilustrasi sebuah benda mati atau karakter. Definisi tersebut sejalan dengan asal kata animasi. Pasalnya, kata animate berasal dari bahasa Latin animare, yang berarti menghidupkan atau mengisi dengan napas. Animasi dibuat dengan mengurutkan kumpulan gambar, kemudian ditampilkan satu per satu dengan cepat. Gambar pun akan terlihat hidup dan bergerak. Faktanya, mata manusia hanya dapat menyimpan satu gambar selama 1 per 16 detik, seperti ditulis oleh Studio Binder. Maka ketika beberapa gambar muncul secara berurutan dengan cepat, otak akan menggabungkannya menjadi suatu gambar yang bergerak. Untuk menciptakan gerakan yang halus, setiap animator harus mempertimbangkan frame rate atau jumlah gambar yang harus ditampilkan setiap detik. Dalam film umumnya, frekuensi gambar animasi adalah 24 fps atau frame per second, sehingga gerakan terlihat lebih halus. Selain digunakan dalam film, belakangan animasi juga dimanfaatkan sebagai keperluan bisnis seperti UI, UX, dan periklanan. Berikut tipe-tipe animasi. 1. Animasi tradisional. Animasi tradisional adalah tipe animasi yang paling tua. Pada awalnya muncul animasi tradisional, animator menggambar di atas meja dengan lampu yang menerangi kertas tersebut. Dengan begitu, animator dapat melihat gambar-gambar yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, animasi tradisional mulai berkembang. Animator menggambar objek di atas kertas transparan seluloid. Oleh karena itu, animasi tradisional sering disebut juga sebagai cel animation atau animasi cel. Animator juga menggambar setiap frame satu per satu untuk menghasilkan urutan animasi. Umumnya, animasi tradisional dibuat dalam bentuk 2D atau 2 dimensi. Contoh sebagai Pinocchio tahun 1940, Tarzan tahun 99, The Little Mermaid 1989. Kedua, seperti yang telah saya sebutkan dalam poin sebelumnya, animasi tradisional umumnya dibuat dalam bentuk 2 dimensi. Namun, animasi 2 dimensi tidak terbatas pada animasi tradisional aja. Animasi 2D juga bisa dibuat dalam gambar vektor. Dengan gambar vektor, animasi jadi lebih mudah dikontrol daripada jika berbasis piksel. Animasi berbasis vektor menggunakan perhitungan matematika untuk mengubah ukuran sehingga gerakannya lancar seperti ditulis di Studio Binder. Menariknya, animator bisa menggunakan karakter yang sama tanpa perlu membuat lagi frame yang baru. Contoh seperti Tom and Jerry, SpongeBob SquarePants, dan Scooby-Doo. Ketiga, animasi 3D. Animasi 3D adalah tipe animasi paling banyak digunakan saat ini. Dengan bantuan software animasi 3D,
Animator bisa menggerakkan bagian tubuh dan mengatur posisi karakter. Meskipun terkesan lebih mudah, nyatanya proses tersebut tetap melakukan per frame. Jika kamu tertarik untuk terjun ke dunia membuat animasi 3D, kamu perlu mempelajari cara membuat karakter secara digital, memperhatikan setiap detailnya, dan membangun kerangka karakter agar dapat dipindah dan digerakkan seperti yang ditulis oleh New York Film Academy. Contoh film animasi 3D yaitu Kung Fu Panda tahun 2008, Up 2009, How to Train Your Dragon itu 2010 kalau nggak salah. Keempat yaitu ada motion graphic. Banyak orang menganggap bahwa motion graphic sama dengan animasi. Padahal motion graphic merupakan bagian dari animasi. Motion graphic adalah potongan grafis digital yang digabungkan untuk menghasilkan ilusi gerakan. Tipe animasi satu ini menggabungkan animasi dengan desain grafis. Biasanya motion graphic banyak digunakan untuk iklan, tampilan judul film, dan credits. Adapun motion graphic kerap digabungkan dengan teks dan voice over. Kelima yaitu ada stop motion. Tipe animasi terakhir adalah stop motion. Dibandingkan tipe animasi lainnya, stop motion memang masih kalah populer. Namun Disney dan Pixar juga kerap membuat film animasi dengan metode satu ini. Dikutip dari Dragon Frame, stop motion adalah animasi yang diambil satu frame pada satu waktu. Objek akan dipindahkan dari satu frame ke frame berikutnya. Pergerakan objek tersebut akan menghasilkan ilusi gerak pada objek. Sekilas, cara kerja stop motion memang tidak jauh berbeda dengan animasi tradisional atau flipbook. Contoh hasil karyanya itu The Nightmare Before Christmas tahun 1993, Wallace and Gromit tahun 2005, dan Shaun and the Sheep movie 2015. Berikut fungsi animasi. 1. Sebagai hiburan. Fungsi utama dari seni animasi yang sering kita lihat untuk keperluan hiburan. Dalam arti, animasi dapat diterapkan untuk memberikan kesenangan pada pembuat atau penontonnya. Umumnya untuk keperluan hiburan, animasi akan ditampilkan pada film dan seri-seri tertentu. Membuatnya pun tidak sembarangan. Pembuatnya harus mengeluarkan ide-ide terbaiknya bersamaan dengan jumlah modal yang tak sedikit. 2. Ada advertisement. Fungsi dari animasi berikut adalah untuk diterapkan sebagai advertisement atau keperluan periklanan. Menurut Hive Studio, animasi memainkan peran yang besar dalam dunia periklanan TV. Banyak perusahaan besar yang menggunakannya dalam beberapa cara untuk menarik perhatian penonton. Animasi juga kini sudah digunakan untuk di berbagai internet. Banyak perusahaan yang menggunakannya agar tampilan iklan mereka terkesan modern dan tak membosankan. Ketiga, presentasi. Ya, animasi sering dimanfaatkan oleh banyak pekerja dalam penampilan presentasi mereka. Umumnya, ia digunakan untuk melengkapi atau memperindah presentasi yang sudah dirancang, baik dalam bentuk PowerPoint atau aplikasi lain. Selain itu, animasi juga dimanfaatkan dalam presentasi untuk menghilangkan kekakuan dan membuat tampilan slide lebih menarik. Keempat, edukasi dan tutorial. Terakhir, animasi adalah salah satu sarana terbaik untuk keperluan edukasi dan tutorial. Hal ini berlaku karena ia dianggap lebih efektif daripada materi yang hadir dalam bentuk teks saja. Penjelasan pun jadi lebih baik sebab setiap langkah dan detail dalam materi yang dipaparkan dengan rapi dan teratur. Contoh penggunaannya adalah pada instansi pendidikan hingga tutorial penggunaan produk yang biasa disediakan perusahaan dalam situsnya. Demikian dari saya tentang pengertian animasi, mulai dari definisi hingga fungsi-fungsinya.
Kesimpulannya, animasi adalah perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Saat ini ia menjadi salah satu bidang yang banyak dicari perusahaan. Maka dari itu, apabila ingin terjun ke dunia desain, menguasai teknik pembuatan animasi bisa menjadi keunggulan bagimu.